Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 pengelolaan lingkungan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Ekoenzim sebagai Rekayasa Teknologi Berkelanjutan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Mbak Anissa Faradina Aryani, kemudian saya sendiri Latifah Asmul Fauzi, kemudian Mbak Nur Rasyikin, dan yang terakhir ada Mbak Nadiatul Mahfudah. Nah, sebuah materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian dari ekoenzim, kemudian manfaat ekoenzim, proses pembuatan ekoenzim, kemudian penerapan ekoenzim di Indonesia, kelebihan ekoenzim sebagai teknologi yang berkelanjutan, kemudian yang terakhir ada kekurangan ekoenzim sebagai teknologi yang berkelanjutan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf karena masih ada azan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi pengertian dari ekoenzim. Nah, ekoenzim sendiri merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti kulit, buah-buahan, dan sayuran yang dicampur dengan gula, baik gula coklat, gula merah, ataupun gula tebu dengan air. Nah, ekoenzim sendiri memiliki ciri yang menandakan hasil fermentasinya berhasil yang ditunjukkan dengan warnanya yang kecoklatan dan berbau asam manis seperti bau khas fermentasi tape atau rice wine. Apabila beraroma busuk berarti gagal. Terdapat jamur putih yang menandakan indikasi berhasil. Apabila jamurnya hitam berarti gagal. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat dari ekoenzim sendiri. Ekoenzim memiliki banyak manfaat bagi manusia. Yang pertama yaitu manfaat ekoenzim untuk rumah tangga, seperti untuk merendam sayur, menghilangkan pestisida dan herbisida, bahan logam, dan sel parasit, dan juga dapat digunakan untuk menghilangkan zat lilin pada buah-buahan. Yang kedua yaitu menghilangkan kutu di beras. Yang ketiga membersihkan lantai WC dan dinding atau kamar mandi, juga pel lantai hingga serangga tidak ada.
Yang keempat yaitu campuran cuci piring sehingga lebih kesat dan bersih. Yang kelima yaitu campuran kecucian pakaian. Yang keenam yaitu membersihkan minyak atau lemak yang membandel. Yang ketujuh memperlancar saluran WC. Yang kedelapan penjernih air akuarium. Yang kesembilan pembersih kerak yang membandel. Yang kesepuluh memoles barang-barang yang kusam. Ke-11 yaitu mengurangi nyamuk atau serangga. Selanjutnya yaitu manfaat ekoenzim untuk pertanian, yaitu sebagai filter udara, herbisida, pestisida alami, menurunkan asap dalam ruangan, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan menurunkan efek kaca. Ekoenzim juga bisa dijadikan sebagai kompos dengan bahan yang pertama yaitu kohe ayam atau biasa kita sebut dengan kotoran ayam sebanyak 10 karung, daun gamal sebanyak 3 karung, dan rumput bunga putih atau chromela sebanyak 3 karung, batang pisang 1 karung, sekam padi 5 karung, dan ekoenzim murni 1 botol, serta molase 1 botol, dan air. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Mbak Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Farah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan ekoenzim. Pembuatan ekoenzim hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur serta buah. Dalam pembuatannya, ekoenzim ini membutuhkan kontainer berupa wadah yang terbuat dari plastik. Penggunaan bahan yang terbuat dari kaca ini sangat dihindari karena dapat menyebabkan wadah pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. Ekoenzim ini tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi, seperti pembuatan kompos, dan tidak memerlukan bak komposter dengan spesifikasi tertentu. Lanjut, Mbak. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah pembuatan. Ini yang pertama, yaitu membersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Yang kedua, ukur volume wadah. Yang ketiga, masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. Yang keempat, masukkan gula sesuai takaran yaitu 10% dari berat air. Yang kelima, yaitu masukkan potongan sisa buah dan sayur sebesar 30% dari berat air, lalu aduk rata. Yang keenam, tutup rapat dan beri label tanggal pembuatan dan juga tanggal panen. Yang ketujuh, selama 1 minggu pertama buka tutup wadah untuk membuang gas. Dan yang kedelapan, aduk pada hari ke-7, 30, dan hari ke-90. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan ekoenzim di Indonesia. Penerapan ekoenzim di Indonesia ini menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena sifatnya yang ramah lingkungan dan juga mudah dibuat. Nah, beberapa contoh penerapan ekoenzim di Indonesia itu antara lain yaitu yang pertama sebagai cairan pembersih serbaguna. Ini cairan ekoenzim dapat digunakan sehari-hari dalam rumah tangga, seperti membersihkan saluran rumah, membersihkan rumah, baju, bahkan untuk mencuci sayur dan juga buah. Untuk yang kedua yaitu sebagai pupuk tanaman. Selain dimanfaatkan sebagai bersih-bersih, lalu mencuci sayur dan juga buah, ekoenzim ini juga cocok digunakan sebagai pupuk
tanaman, karena cairan ini berfungsi sebagai penyubur tanah dan juga tanaman, dan menghilangkan hama, serta meningkatkan kualitas dan rasa buah serta sayuran. Untuk yang ketiga yaitu sebagai pengusir hama. Ekoenzim ini juga efektif untuk mengusir hama tanaman, seperti anggrek dan sayur-sayuran, bahkan hama atau hewan yang kerap mengganggu di sekitar rumah, seperti kecoa, semut, lalat, nyamuk, dan juga serangga. Untuk yang terakhir yaitu sebagai untuk melestarikan lingkungan, larutan pembersih komersial yang ada sekarang ini kerap mengandung berbagai jenis senyawa kimia, ya seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin, dan senyawa lainnya. Sehingga penggunaan cairan ekoenzim ini itu dapat mengurangi senyawa-senyawa kimia yang berbahaya dan sangat berkontribusi menjaga lingkungan. Untuk yang selanjutnya, selain itu, penerapan teknologi ekoenzim di Indonesia ini sudah mulai dilakukan pada beberapa sektor. Yang pertama itu dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Pabrik pengolahan kelapa sawit ini menghasilkan limbah cair berupa POME atau palm oil meal effluent yang mengandung bahan organik yang tinggi dan berpotensi mencemari lingkungan. Sehingga limbah cair pabrik kelapa sawit harus diolah atau dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, limbah cair pabrik kelapa sawit ini memiliki sejumlah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman yang berpotensi sebagai sumber hara untuk tanaman. Oleh karena itu, teknologi ekoenzim ini telah diaplikasikan pada pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit untuk menguraikan limbah cair POME menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan. Untuk yang kedua yaitu industri tekstil. Industri tekstil ini juga merupakan sektor yang banyak menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan organik. Pemanfaatan ekoenzim pada pengolahan limbah cair industri tekstil ekoenzim dapat digunakan untuk mengolah limbah cair industri tekstil menjadi lebih bersih. Sebagai contoh, penggunaan ekoenzim yang terbuat dari ampas tahu, gula kelapa, dan air yang menunjukkan bahwa penggunaan ekoenzim ini dapat menurunkan kandungan BOD, biological oxygen demand, dan COD, chemical oxygen demand, pada limbah cair. Untuk yang ketiga yaitu pemurnian air. Teknologi ekoenzim ini juga dapat digunakan pada proses pemurnian air untuk menguraikan bahan organik dan menghilangkan zat-zat yang berpotensi mencemari lingkungan. Beberapa pabrik pengolahan air minum di Indonesia itu telah menggunakan teknologi ekoenzim pada proses pengolahan air. Contohnya yaitu pada ekoenzim yang digunakan untuk memperbaiki kualitas air sumur yang terkontaminasi. Yang keempat yaitu pertanian. Pada sektor pertanian, ini ekoenzim dapat digunakan pada proses pengomposan limbah organik seperti sisa-sisa tanaman dan juga kotoran hewan. Dengan demikian, limbah tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Contohnya dengan menggunakan ekoenzim yang terbuat dari limbah dapur yang menunjukkan bahwa penggunaan ekoenzim ini pada pembuatan pupuk organik cair dapat meningkatkan kandungan unsur hara pada pupuk. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Nisa Farah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Asyikin. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari ekoenzim sebagai teknologi berkelanjutan. Jadi yang pertama, produk ekoenzim ini dijual dengan harga yang murah, sehingga dapat menghemat dari pengeluaran. Kedua yaitu dapat mengurangi sampah rumah tangga karena ekoenzim ini terbuat dari limbah rumah tangga yang kemudian difermentasikan. Ketiga yaitu proses pembuatan dan bahan pembuatan dari ekoenzim ini juga mudah untuk ditemukan. Terus keempat, bagus untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Kelima yaitu panen juga bisa lebih meningkatkan seiring dengan meningkatnya kesuburan dari tanaman tersebut. Next, Mbak.
Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari ekoenzim. Jadi ekoenzim ini memiliki kekurangan yaitu bisa membuat tanaman mati lantaran kadar asamnya yang tinggi. Jadi kenapa ada baiknya untuk berhati-hati dalam penerapan ekoenzim ini? Sebaiknya tidak menggunakan 100% larutan ekoenzim karena potensi juga dapat membuat tanahnya menjadi asam dan juga tanaman bisa terbakar. Dibandingkan hanya terbuang secara percuma, maka tidak ada salahnya jika kita tidak menjadikan sisa-sisa buah atau sayuran di dapur menjadi ekoenzim yang banyak manfaatnya, yaitu pada lingkungan rumah tangga. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Mbak Nur Rasyikin. Baiklah, untuk kesimpulan dari makalah kami adalah ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah-buahan dan sayuran, gula, dan air. Ekoenzim memiliki banyak manfaat, yaitu merendam sayur, menghilangkan pestisida, herbisida, bahan logam, dan sel parasit. Juga zat lilin pada buah-buahan, menghilangkan kutu di beras, membersihkan lantai WC dan dinding atau kamar mandi, juga pel lantai sehingga serangga tidak ada. Campuran cuci piring sehingga lebih kesat dan bersih. Selain itu, di bidang pertanian, ekoenzim bermanfaat untuk filter udara, herbisida dan pestisida alami, menurunkan asap dan dalam ruangan, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan menurunkan efek rumah kaca. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Penerapan teknologi ekoenzim di Indonesia sudah mulai dilakukan pada beberapa sektor seperti pabrik pengelolaan tekstil, pabrik tekstil, pemurnian air, dan pertanian. Untuk kelebihan dari produk ekoenzim yaitu dijual dengan harga yang lebih murah, mengurangi sampah rumah tangga, baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu bisa membuat tanaman mati apabila kadar ekoenzim yang digunakan itu tinggi. Baik, itu adalah pemaparan materi presentasi dari kelompok 6. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk kelompok 6 membuka 4 pertanyaan. Terima kasih. Mbak, izin bertanya. Ya, Mbak. Suaraku tak Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelani Afidia dengan nomor NIM 091, izin bertanya. Di dalam makalah dijelaskan bahwa penerapan ekoenzim di Indonesia menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena sifatnya yang ramah lingkungan dan mudah dibuat. Salah satu contohnya adalah pupuk tanaman dan pengusir hama. Nah, apakah petani di Indonesia sudah menerapkan ekoenzim ini? Dan adakah tantangan dalam penerapan ekoenzim di pertanian Indonesia? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Lelani atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak, saya izin bertanya. Iya, Mbak. Saya Rahmawati dengan NIM 005 izin bertanya. Pada kekurangan dari ekoenzim sendiri, tadi dijelaskan bahwa bisa membuat tanaman mati lantaran kadar asamnya yang tinggi. Nah, kira-kira itu berapa kadar atau persentase untuk memberikan ekoenzim ke tanaman agar tanaman ini tidak mati nantinya. Nah, ekoenzim memiliki ukuran kadar asam yang tinggi. Nah, untuk para petani awam kan biasanya tidak bisa mengira-ngira kan berapa persennya. Nah, apakah lebih baik jika kita menggunakan pupuk yang biasanya itu kayak komersial biasa daripada penggunaan ekoenzim ini? Sekian, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Rahmawati. Untuk pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irmawati dengan nomor 048. Izin bertanya, tadi disebutkan oleh pemateri mengenai beberapa contoh penerapan ekoenzim seperti pembersih serbaguna, pengusir hama, dan pupuk. Nah, apakah komposisi dari penerapan ekoenzim tersebut komposisinya sama, dan tadi disebutkan pula pembersih serbaguna itu diantaranya dapat membersihkan buah dan sayur. Nah, apakah semua ekoenzim ini aman apabila digunakan untuk membersihkan buah dan sayur? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ferry Mawati atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Alfi Wahyuningrum dengan NIM 051. Izin bertanya. Di makalah tertulis ekoenzim dapat dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, pertanyaan saya, contoh pemanfaatannya seperti apa dan mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Husni Alfi. Kami dari kelompok 6 meminta izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik, sini saya Nur Asikin akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ferry Irmawati ya. Di mana tadi pertanyaannya terkait apakah komposisi dari ekoenzim itu sama, kemudian apakah ekoenzim itu aman apabila digunakan untuk membersihkan untuk buah dan juga sayur.
Jadi untuk kandungan ekoenzim itu tidak sama ya. Komposisi dari ekoenzim dapat berbeda-beda dari satu produk ke produk yang lain. Ekoenzim biasanya terbuat dari campuran berbagai bahan organik seperti sisa buah, sayur, dan bahan organik lain yang difermentasi sama. Kemudian, oleh karena itu, komposisi dari ekoenzim ini dapat bervariasi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dan juga dari cara pembuatannya. Namun, umumnya ekoenzim mengandung sejumlah enzim dan juga mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dan juga proses penyerapan nutrisi. Kemudian, ekoenzim ini dapat menjadi alternatif pembersih buah dan sayur yang alami dan juga ramah lingkungan. Namun, efektivitasnya dalam membunuh bakteri atau kuman pada buah dan sayur masih gimana ya? Masih belum begitu yakin, masih menjadi perdebatan. Jadi secara umum ekoenzim ini relatif amannya untuk digunakan pada buah dan sayur karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya ini merupakan bahan organik alami. Namun seperti halnya dengan bersih lainnya, sebaiknya selalu membilas buah dan sayur yang telah dibersihkan dengan air mengalir sebelum dikonsumsi untuk memastikan semua residu pembersih dan kotoran ini nantinya akan terangkat sepenuhnya. Selain itu, pastikan juga untuk memeriksa komposisi ekoenzim yang akan digunakan untuk membersihkan buah dan sayur ini. Dan pastikan juga tidak ada bahan yang berbahaya yang terkandung dalam ekoenzim yang digunakan tersebut. Jadi begitu Mbak Ferry Irmawati. Bagaimana? Saya kira sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nahdliyatul Mahfudzah izin menjawab pertanyaan dari Mbak Leilani. Tadi pertanyaannya yaitu apakah petani di Indonesia sudah menerapkan ekoenzim? Nah, sebagian besar petani di Indonesia sudah menerapkan ekoenzim seperti halnya pada artikel yang sudah saya baca, yaitu pada artikel tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan ekoenzim dimasifkan di Kabupaten Timur Tengah, Utara, Nusa Tenggara Timur. Nah, ekoenzim dinilai bisa membantu memecahkan masalah pertanian, juga membantu menghadapi virus COVID-19. Pada artikel tersebut membahas bahwa petani di daerah Kabupaten Timur Tengah tidak boleh ketergantungan pada pupuk buatan karena pupuk buatan berpeluang mengikis biaya operasional bercocok tanam. Dan juga selanjutnya terdapat pembuktian ini juga dirasakan oleh Samsir, petani di desa Batarang, Kecamatan Kusang Tengah, Kabupaten Tanah Bumbung, Kalimantan Selatan. Dari testimoni Samsir terbukti dengan mengaplikasikan penggunaan ekoenzim atau ternyata kesuburan tanah di sawahnya terbukti meningkat secara tajam. Nah, jadi
ekoenzim ini sudah diterapkan di negara Indonesia, tapi belum semuanya ya Mbak. Dan pertanyaan kedua yaitu, adakah tantangan dalam penerapan ekoenzim? Untuk tantangannya sendiri itu terkait dengan kurangnya edukasi terkait adanya ekoenzim dan juga manfaat dari ekoenzim sendiri, karena masyarakat khususnya pedesaan itu kurang akan pengetahuan terkait hal tersebut. Maka seharusnya diadakan sosialisasi untuk para petani terkait adanya ekoenzim, supaya masyarakat di sekitar kita khususnya di daerah Tulungagung itu setahu saya juga masih minim dengan penggunaan ekoenzim. Seharusnya diadakan sosialisasi dengan hal tersebut, pemanfaatan dari ekoenzim menjadi lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Bagaimana Mbak Leilani? Ya, baik Mbak. Cukup, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahmawati. Pertanyaannya terkait kira-kira berapa kadar atau presentasi untuk memberikan ekoenzim ke tanaman agar tidak mati. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, cara aplikasi untuk ekoenzim ke tanaman itu dengan mencampurkan 30 mili ekoenzim ke dalam 2 liter air, kemudian bisa langsung disiramkan ke tanah dan bisa disemprotkan apabila di daun itu terdapat hama, gitu Mbak. Nah, untuk bagaimana jika untuk orang awam yang tidak bisa mengira-ngira berapa persen penerapan ekoenzim ke tanaman. Kalau menurut saya, apabila petani tersebut membeli ekoenzim, pastinya di kemasan botolnya itu pasti sudah terdapat bagaimana cara mengaplikasikannya gitu Mbak. Tapi kalau misalnya pupuknya itu dibuat sendiri, kalau menurut saya nggak mungkin tidak tahu apabila petani tersebut sudah membuat tapi tidak bisa mengaplikasikannya gitu. Setidaknya sudah tahu ilmunya bagaimana cara mengaplikasikan pupuk ekoenzim itu. Begitu Mbak. Gimana Mbak Rahmawati? Baik Mbak, ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Untuk yang terakhir, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Husni Alfi mengenai ekoenzim yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan. Untuk contohnya Mbak ya. Jadi ekoenzim ini dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam produk-produk kosmetik dan perawatan kulit yang dikenal dengan sifat-sifat anti-inflamasi dan juga antioksidan tinggi. Beberapa contoh produk menggunakan ekoenzim ini diantaranya ada produk perawatan kulit wajah, produk anti-aging, lalu produk perawatan rambut, dan di sini ada beberapa contoh ekoenzim ini yang dapat dimanfaatkan seperti enzim papain. Ini yang ditemukan pada buah pepaya ya. Itu dapat dimanfaatkan untuk membantu eksfoliasi kulit untuk menghilangkan sel-sel mati, dan juga ada enzim bromelain. Ini yang terdapat pada nanas. Ini juga memiliki
juga memiliki efek anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit dan mengatasi jerawat. Lalu ada enzim lipase, itu yang membantu dalam pencernaan lemak dan juga dapat digunakan dalam produk perawatan rambut untuk menghilangkan minyak dan juga kotoran dari kulit kepala. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Hisna Betul Nasihah NIM 050. Izin menambahkan ya Mbak, yang untuk produk kecantikan. Nah ini saya tadi baca contoh produknya itu ada toner ekoenzim yang dapat mengencangkan kulit dan mengurangi tampilan pori-pori. Lalu ada moisturizer ekoenzim yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak atas tambahan jawabannya. Mbak, saya izin bertanya, boleh? Iya Mbak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Skaramberwati dengan NIM 006, izin bertanya tadi terkait tentang penggunaan ekoenzim di produk kecantikan. Mbak, apakah ada perusahaan kecantikan yang menggunakan ekoenzim sebagai salah satu bahan dari kecantikan untuk produk kecantikan mereka? Terima kasih. Saya mencoba menjawab Mbak ya. Jadi ya ada beberapa perusahaan produk kecantikan di Indonesia yang menggunakan bahan ekoenzim dalam formulasi produk-produknya. Produk-produk kecantikan dari bahan ekoenzim ini mengklaim dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kecantikan kulit secara alami. Beberapa perusahaan diantaranya itu yang pertama ada Tatcha, perusahaan skincare yang menggabungkan teknologi modern dengan ramuan tradisional Jepang, termasuk bahan-bahan ekoenzim seperti fermentasi beras dan juga hijiki untuk menciptakan produk perawatan kulit alami. Untuk yang kedua, ada KS perusahaan skincare yang menggunakan bahan ekoenzim dalam beberapa produk terkemuka mereka seperti KS Kilantro dan Orange Extract Pollutant Defending Mask yang mengandung ekstrak cilantro dan bahan-bahan fermentasi untuk membantu membersihkan kulit dari polutan. Untuk yang ketiga ada Natura Bise, perusahaan skincare mewah Spanyol yang menggunakan
bahan-bahan alami termasuk ekoenzim dalam produk-produknya. Salah satu produk yang terkenal itu ada Naturbis Diamond Extreme A yang mengandung bahan-bahan seperti enzim ekstrak biji labu yang dapat membantu mengurangi kerutan di sekitar mata. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin menambah jawaban atau menyampaikan jawaban? Dipersilahkan. Belum, Mbak. Baik, itu tadi hasil presentasi dan diskusi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga presentasi dari kelompok 6 bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok presenter yang telah menyampaikan materi yang sangat baik di diskusi tadi. Terlihat minatnya para mahasiswi dalam membahas tentang kosmetik ya. Baik, sedikit saya ingin menambahkan sebelum kita masuk ke kuis, karena ini pertemuan terakhir, jadi mungkin akan saya tambahkan sedikit ya. Yang pertama, saya pribadi sebenarnya agak kurang setuju dengan definisi ekoenzim ya. Memang kalau kita lihat di beberapa jurnal, beberapa sumber yang beredar di internet, mereka semuanya mendefinisikan bahwa ekoenzim ya. Ekoenzim itu berarti enzim-enzim yang diperoleh dari proses ekologis atau proses biologis alamiah ya. Tapi kalau teman-teman tadi sadar atau merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan, sebenarnya ekoenzim itu isinya bukan hanya enzim ya, bukan enzim itu kan molekul yang sudah murni ya. Tapi sebenarnya ekoenzim itu berisi banyak mikroba ya. Jadi banyak mikroba yang tumbuh dengan memanfaatkan gula yang dimasukkan ke dalam campuran tadi ya. Jadi sebenarnya isinya adalah mikroba. Oleh karena itu jadi memang definisi dari ekoenzim itu sendiri masih menjadi perdebatan, karena tadi beberapa orang lebih condong lebih menyenangi istilah fermentasi mikroba ya. Karena memang yang bekerja itu mikrobanya. Jadi mikrobanya bekerja untuk mengurai sampah-sampah organik tadi dengan dibantu oleh gula, karena kita tahu bahwa dengan keberadaan gula atau molase tadi, maka aktivitas daripada mikroba-mikroba tadi menjadi semakin aktif. Karena dia semakin aktif, maka proses perubahan zat organik menjadi senyawa yang lebih kecil, misalkan asam amino dan lain sebagainya, itu bisa menjadi lebih cepat ya. Jadi sedikit kalau memang tadi ada teman-teman yang merasa kurang sreg dengan definisi ekoenzim ya, itu dimaklumi, karena bukan hanya kita yang mengalami ketidakserkan seperti itu, tapi beberapa orang di luar sana juga mengalami hal yang sama ya. Karena tadi dia bukan enzim melulu,
Karena enzim itu ada di dalam tubuhnya mikroba. Jadi masing-masing mikroba itu punya enzim di tubuhnya. Bisa lebih dari satu jenisnya, banyak sekali enzim. Di tubuh kita juga banyak sekali enzim. Nah, jadi siapa yang kerja? Ya kitanya, kita bekerja, kita manusianya bekerja melalui perantara enzimnya. Jadi gak heran kenapa kok banyak orang juga yang masih merasa oh kayaknya definisi ekoenzim itu kurang representatif kalau seandainya diartikan sebagai enzim-enzim yang diperoleh dari proses organik. Tapi ya tadi lebih condong mikrobanya yang bekerja. Kenapa kok dia bekerja? Karena dia memiliki enzim di dalamnya. Jadi itu perdebatan terkait definisinya. Ya, itu sedikit ingin saya sampaikan di awal supaya nanti teman-teman memahami apa sih sebenarnya ekoenzim. Jadi ekoenzim itu tadi ya kita tahu bahwa pada sebenarnya konsep biologi mungkin saya lupa mungkin saya pernah menyatakan di kelas ini juga biar nggak malu kayak kemarin saya diingatkan sama Mbak Rahmawati ya karena terlalu banyak kelas sehingga saya sering lupa di kelas mana saya ngomong itu di kelas mana saya dengar istilah itu ya. Bahwa sebenarnya konsep biologi itu sederhana. Biologi itu sebenarnya adalah kita itu memacu dan memicu kinerja organisme-organisme yang ada di tempat itu, yang mana sama Allah sudah ditempatkan di tempat itu karena dia memiliki fungsi di tempat itu. Ya. Contoh, misalkan kalau kita pergi ke pabrik pengolahan kulit atau pabrik samak kulit, ya, pabrik mengolah kulit hewan-hewan sapi dan sebagainya untuk kemudian digunakan digunakan untuk produk turunan kulit. Biasanya limbah pabrik itu baunya sangat luar biasa tidak enak ya. Kemudian kalau kita mencari kira-kira gimana solusi untuk mengatasi limbah pabrik kulit ini, maka kita orang biologi dengan gampang bisa berpikir bahwa oh pasti di tempat limbah itu berada sebenarnya ada bakteri yang bisa kita manfaatkan aktivitasnya untuk menghilangkan efek negatif dari bau kulit tadi ya. Dan memang benar ada ya. Begitu pula pada kasus yang sekarang ini, sebenarnya pada sampah-sampah organik itu sudah ada mikroba-mikrobanya. Tapi kalau kita biarkan mikroba itu bekerja sendirian, maka yang ada dia butuh waktu yang sangat lama. Karena Karena mikroba itu Mikroba itu bisa bekerja dimanapun selama tempat itu cocok, tapi kerjanya dia bisa kita pacu dan bisa kita picu supaya kerja dia lebih cepat. Dan dalam konteks koenzim ini kita berikan dia gula dengan dosis yang cukup, ditambah lagi kita tutup, kita inkubasi dia di tempat yang agak tertutup dengan harapan bakteri-bakteri tertentu yang sifatnya adalah anaerobik atau semi anaerobik itu bisa bekerja dengan maksimal dalam kondisi yang agak semi tertutup tadi ya. Oleh karena itu tidak heran produk dari ekoenzim ini seringkali sifatnya adalah asam. Oleh karena itu tadi disebutkan oleh Mbak Rahmawati juga ya. Jadi kalau kita kalau pas terlalu asam, kalau ekoenzim yang kita panen itu terlalu asam, maka bisa jadi sedikit saja kita berikan ke tumbuhan itu bisa mati karena dosis asamnya sangat tinggi. Atau kalau misalkan kita ukur pH-nya itu bisa sampai di bawah 6 atau mungkin di bawah 5 atau mungkin di bawah 4. Sehingga sangat asam, sehingga dosisnya sedikit itu sudah sangat tinggi bagi tumbuhan itu untuk bertahan, sehingga tumbuhannya cenderung mati. Oleh karena itu tadi dijawab oleh Mbak Latifah bahwa akan lebih aman kalau 30 ml kalau nggak salah saya dengar tadi, 30 ml ekoenzim dilarutkan ke dalam 2 liter air, baru itu dengan begitu dosis asamnya itu bisa sedikit berkurang. Tapi kita harus ingat, ekoenzim itu merupakan produk organik, produk yang berbasis biologi, yang berarti komposisinya bisa sangat berbeda. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak oleh Mbak Nur Asyikin ya. Jadi karena kita sekarang sedang ngomong tentang produk biologi, maka kita tidak bisa melepaskan faktor dimensi waktu dan juga dimensi dosis ya. Contoh misalkan teman-teman di makalahnya tadi menyebutkan bahwa untuk membuat ekoenzim diperlukan waktu sekitar 90 hari atau 3 bulan ya. Maka dosis yang sama, jadi misalkan teman-teman membuat dosis, misalkan memasukkan 3 kg sampah organik ke dalam air misalkan 10 liter misalkan, ini contoh saja. Maka kalau teman-teman panennya 3 bulan, itu teman-teman akan mendapatkan komposisi A. Tapi dengan dosis yang sama, tapi teman-teman panennya 4 bulan, maka komposisinya pun juga menjadi berbeda. Minimal kandungan asamnya lebih tinggi daripada yang teman-teman panen dalam 3 bulan ya.
karena kita berbicara tentang produk biologis, yang mana berarti dimensi waktu dan dimensi dosis itu memegang peranan yang sangat erat. Oleh karena itu ketika ditanya apakah dosis ekoenzim, semua ekoenzim yang dibuat oleh banyak orang berbeda itu dosisnya sama, komposisinya sama, maka benar jawaban Mbak Nur Asyikan tadi, komposisinya adalah sangat berbeda. Jangan itu, kalau teman-teman beli Yakult saja, ya, yang Yakult itu adalah isinya adalah Lactobacillus casein shirota, ya, saya kalau nggak salah. Kalau teman-teman beli dari misalkan Indomaret, yang mana di Indomaret disimpan di 4 derajat, ya, kulkas 4 derajat, sama yang teman-teman bandingkan komposisinya dengan Yakult yang teman-teman beli kemarin lusa dan teman-teman letakkan di suhu ruang, maka sama-sama Yakultnya komposisinya pun sudah berubah, sudah berbeda, ya. Karena kita berbicara tentang produk biologis yang mana waktu berbeda, aktivitasnya pun juga berbeda. Selisih waktu, maka selisih komposisi juga. Oh, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada kasus ini juga ekoenzim, sehingga tidak heran dibandingkan pupuk kimiawi yang sintetik yang dibagikan oleh pemerintah, penggunaan ekoenzim ini masih kalah jauh. Mengapa kalah jauh? Ya tadi, karena beda ekoenzim, beda waktu pembuatan, beda durasi pembuatan, kemudian beda sayur-sayuran yang digunakan sebagai bahan pembuatan. Itu semuanya akan menyebabkan produk yang dihasilkan juga berbeda. Karena produk komposisinya berbeda, maka efeknya pun yang ditimbulkan juga bisa jadi berbeda signifikan atau mungkin berbeda sedikit. Karena berbeda tadi, karena bervariasi hasilnya, maka seringkali kebanyakan petani tidak mau menggunakan hal ini, ya. Inilah merupakan kendala yang paling umum ditemukan pada kasus-kasus penggunaan teknologi berbasis biologi, yang mana seringkali produk atau efek yang ditimbulkan itu seringkali bervariasi dari waktu ke waktu, ya. Beda dengan pupuk kimia, ya. Pupuk kimiawi sudah diberinya subsidi, harganya murah, gampang didapatkan, tidak perlu repot membuat, ditambah lagi hasilnya cenderung stabil, ya. Oleh karena itu, ya, ini tantangan kita untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa tidak selamanya kestabilan yang dihasilkan oleh pupuk-pupuk kimia tadi adalah bagus, ya. Tapi kita juga sadar betapa sulitnya mengedukasi masyarakat karena seringkali yang mereka gunakan sebagai acuan adalah produknya. Selama produk yang mereka peroleh dari pupuk kimia itu baik, mereka pasti akan menolak ketika kita terangkan keunggulan-keunggulan dari produk-produk biologis termasuk juga dengan ekoenzim, ya. Itu tantangan kendala terkait penggunaan ekoenzim. Ya, seringkali itu tadi, karena dia komposisinya bervariasi, bayangkan, bahkan dengan dosis yang sama, misalkan 3 kg sampah organik, ditambah dengan air, ditambah dengan gula sekian kilo. Tapi teman-teman bikin di musim kemarau, dengan bikin di musim hujan, itu bisa jadi juga komposisinya juga berbeda, ya. Sehingga sangat tergantung oleh faktor lingkungan, sehingga tidak heran kenapa kok masyarakat banyak yang tidak sabaran, sehingga mereka cenderung meninggalkan produk-produk biologis termasuk ekoenzim maupun kompos pada umumnya, ya. Jadi insya Allah kalau teman-teman tanya kepada semua orang, bahkan para petani yang ada di desa-desa, ketika ditanya apakah kompos itu baik, pasti semua mereka menjawab kompos itu baik. Apakah ekoenzim itu baik? Kalau mereka akan tanya, ekoenzim itu apa? Oh, ekoenzim itu melibatkan fermentasi oleh mikroba. Pasti tanpa mereka membaca definisi dari ekoenzim, mereka akan mengatakan, oh iya, bagus, kalau pakai bakteri-bakteri itu bagus. Tapi kalau ketika ditanya apakah Anda mau menggunakan teknologi ini, mereka akan baru berpikir 2 kali, oh, layak, worth it nggak ya? Jadi seringkali itu yang akan akan kita hadapi ketika kita mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan teknologi-teknologi yang berbasis biologi yang semacam ini. Karena tadi faktor atau dimensi ruang dan dimensi waktu dan dimensi dosis itu sangat berperan penting dalam kaitannya dengan ekoenzim ini, ya. Terus, ya, sebentar. Ya, jadi kemudian juga tadi, ya, bahwa rekomendasi dari pemerintah tadi, dari kementerian, bahwa 30 ml biangnya ekoenzim itu bisa dilarutkan ke dalam 2 liter air supaya nanti baru bisa diberikan ke tumbuhan tertentu atau diaplikasikan kepada bidang-bidang tertentu. Apakah itu juga dosis yang maksimal? Jawaban saya adalah tidak juga, saya. Memang kalau jadi gini, kayak tadi, kalau teman-teman panennya 3 bulan, ya, 3 bulan, maka dilarutkan dalam 2 liter air cukup.
Tapi kalau teman-teman panennya misalkan agak lama, ya, misalkan panennya agak lama dalam artian teman-teman panennya adalah 4 bulan, maka dosis 30 ml tadi bisa menjadi tidak terlalu pekat, sehingga teman-teman seharusnya kalau dari 4 bulan mungkin biangnya itu hanya cukup diambil separuhnya, misalkan 15 ml untuk masuk ke 2 liter. Ya, jadi beda dosis, beda waktu panen juga beda dosis. Sama juga misalkan teman-teman kebetulan bahan organik yang dipakai sebagai bahan awalan itu ternyata sudah mengandung banyak bakteri, sehingga tidak lagi perlu waktu 3 bulan, tapi dalam waktu 2 bulan saja sudah cukup sebenarnya. Tapi karena kita tidak punya alat ukur yang pas, misalkan alat ukur kandungan laktatnya atau kandungan asetatnya, karena kita tidak punya alat ukur seperti itu, maka kalau kita sudah panen 3 bulannya bisa jadi sudah terlalu pekat. Jadi memang ini tantangan-tantangan yang paling umum dihadapi oleh masyarakat. Jangankan masyarakat, bahkan bidang-bidang atau instansi-instansi pemerintah saja seringkali juga belum memiliki alat-alat pendeteksi, alat-alat ukur yang reliable, ya, sehingga lagi-lagi seringkali pemanfaatan teknologi atau pengaplikasian teknologi berbasis biologi itu seringkali bertabrakan dengan realita yang semacam ini. Ya, kemudian tadi lantas kalau misalkan dia bisa digunakan untuk membersihkan buah-buahan dan sayur-sayuran, apakah cukup aman? Lagi-lagi Mbak Asyikin menjawab dengan benar, ya sama kayak sabun, ya. Sama kayak sabun, meskipun sabun itu kita akui dia bisa membunuh kuman-kuman di kulit buah maupun kulit sayuran, tapi toh sebelum kita makan juga perlu kita bilas terlebih dahulu. Apalagi sekarang kita berbicara tentang ekoenzim, yang mana ekoenzim itu kan sebenarnya sampah organik, kita beri gula, kita libatkan bakteri-bakteri yang ada di sampah itu supaya dia kerjanya lebih aktif, sehingga sampah organiknya tadi bisa cepat hancur, ya. Maka ketika dia hancur, produk atau senyawa-senyawa organik yang ada di sampah itu tadi diubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, misalkan menjadi asam amino atau bisa menjadi senyawa bioaktif, sehingga keberadaan senyawa inilah yang bisa memberikan efek yang kita harapkan. Nah, jadi sabun saja kita cuci dulu sebelum kita makan, apalagi yang sebenarnya ekoenzim ini yang isinya banyak sekali mikrobanya. Maka pun juga sebelum kita konsumsi ataupun kita gunakan untuk kehidupan kita juga perlu kita bilas terlebih dahulu dengan air yang mengalir. Atau bahkan juga bisa juga digunakan dibilas dengan sabun. Jadi double, ya. Setelah awalnya dibersihkan menggunakan ekoenzim, kemudian ekoenzim dibilas dengan air, kemudian permukaan kulitnya dibilas lagi dengan sabun, ya. Itu pasti juga akan menghasilkan proteksi ganda, meskipun bisa jadi dengan melakukan hal itu ada beberapa zat yang penting di kulit buah menjadi hilang karena pengaruh double treatment tadi, ya. Itu terkait ekoenzim. Kemudian, ya, yang terakhir tentang kosmetik, ya. Ya memang benar, ya lagi-lagi tadi saya sebutkan, sebenarnya di ekoenzim itu kita memanfaatkan aktivitas mikroba-mikroba yang sudah ada di sampah-sampah organik itu. Kita hanya mengaktifkan kinerja mereka dengan cara kita tambahkan gula, termasuk juga kita tambahkan juga lingkungan yang ideal bagi mereka dengan tadi dimasukkan ke dalam toples tertentu. Sama kayak kemarin kita baca tentang kombucha, ya. Jadi sebenarnya itu kita manfaatkan kinerja mikroba yang ada di di SCOBY-nya, ya. Kita manfaatkan, kita maksimalkan kerja dia dengan kita tambahkan gula, kita tambahkan juga pengkondisian yang sangat ideal bagi mereka, ya. Di sini kita tidak pakai SCOBY, tapi kita sudah mengasumsikan bahwa dalam sampah organik itu mengandung mikroba-mikroba yang memang bisa menghancurkan senyawa organik dari sampah organik itu tadi, ya. Oleh karena itu, termasuk pada kasus kosmetik, ya, karena tadi mikroba itu sangat kaya. Mikroba itu kan organisme, ya, organisme bersel tunggal, ya. Dan jumlahnya dia sangat banyak, ya. Satu mikroba saja dia itu bisa mengubah senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, kita bayangkan kita berikan dia sampah organik yang sangat banyak jumlahnya, kita tambahkan gula, maka mikroba yang berbagai macam jenis tadi, karena kan dari literatur yang saya baca, di dalam ekoenzim itu ada bakteri asam laktat, seperti yang ada di dalam yogurt, ada bakteri asam asetat, ya, seperti yang ada di dalam nata dakoku dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ada ragi-ragian, ada juga bakteri-bakteri yang fototropik, bakteri-bakteri yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi senyawa yang lebih sederhana dan sebagainya, ya. Jadi keberadaan mikroba yang sangat banyak tadi bisa kita pastikan mereka juga akan mengubah senyawa-senyawa organik dari sampah organik tadi menjadi berbagai macam jenis senyawa bioaktif, termasuk tadi antioksidan.
Dan ketika kita gunakan sebagai kosmetik, antioksidan inilah yang bisa menghasilkan misalkan anti-aging, ya, atau kemudian bisa mencegah radikal bebas. Sehingga ketika kita manfaatkan atau ketika kita masukkan ke dalam komponen kosmetik, produk kosmetik kita, bisa jadi keberadaan senyawa bioaktif tadilah yang bisa membuat kosmetik itu menjadi berefek positif pada kulit penggunanya, ya. Tapi kita juga harus tahu, teman-teman insya Allah lebih pengalaman daripada saya, bahwa pada kasus kosmetik itu ada kalau cocok ya glowing, kalau nggak cocok ya beruntusan. Ya jadi sebenarnya itu tadi, ya karena sebenarnya isinya dia itu banyak sekali, bermacam-macam. Apalagi kalau kita berikan dia itu dalam bentuk crude. Jadi crude itu masih kasar, jadi masih belum kita isolasi. Maka seringkali banyak orang yang nggak akan cocok dengan produk kosmetik yang semacam itu. Beda kalau sekarang, kalau saya nggak salah ingat, di banyak produk kosmetik yang beredar, ya, itu seringkali mereka menggunakan retinol, ya. Jadi retinol beli dari toko-toko kimia gitu, ya, kemudian mereka tambahkan ke produk kosmetik yang mereka buat. Dan memang karena retinol ini memiliki efek antioksidan, ya kalau pas cocok digunakan orang, maka ya kelihatannya juga wajahnya menjadi segar. Tapi pada orang yang lain, kalau nggak cocok ya efeknya menjadi tidak baik, ya. Karena sebenarnya kita tuh sama kayak nyoba-nyoba. Kalau jadi memang itulah hebatnya orang-orang bisnis, ya. Kalau mereka itu berani untuk menjual, ya. Karena mereka tahu pasti dari masyarakat yang jumlahnya berjuta-juta ini tadi akan ada yang cocok, akan ada yang tidak cocok, ya. Selama mereka tidak overclaim, ya, itu nggak masalah. Kan seringkali mereka mengatakan bahwa belilah kosmetik kami, kosmetik ini mengandung retinol dan dipercaya retinol bisa menyebabkan wajah menjadi lebih terang, misalkan lebih glowing. Mereka tidak bilang bahwa produk mereka itu pasti bisa membuat glowing, tidak. Tapi mereka mengatakan bahwa belilah produk kami karena produk kami mengandung retinol. Retinol inilah sudah terbukti secara ilmiah bisa menyebabkan atau memiliki efek anti-aging. Jadi itu memang termasuk strategi marketing. Jadi mereka menjual dengan menggembor-gemborkan, dengan membangga-banggakan sesuatu yang sudah jelas dimasukkan ke produk mereka, tapi mereka tidak mengklaim produknya itu pasti, ya. Jadi kayak misalkan contoh gini. Teman-teman, sekarang sudah banyak orang-orang jualan kopi, ya. Jualan kopi, susu. Kemudian tanpa mereka melakukan riset tentang efek dari kopi susu mereka, tapi mereka akan mengatakan begini, belilah kopi susu kami karena kopi susu kami mengandung susu dan susu ini terbukti bisa menyehatkan tulang, ya. Dengan ngomong seperti itu saja mereka tidak berbohong, karena memang benar susu sudah dibuktikan dari beberapa macam riset, susu itu bisa menyehatkan tulang. Tapi ketika susu itu bercampur dengan kopi, seharusnya harus kita cek lagi apakah benar kopi susu itu bisa menyehatkan tulang sebagaimana susu ketika dia tanpa ada kopinya. Tapi kebanyakan orang seringkali cuma itu tadi, dipotong-potong berita, dipotong-potong datanya, tapi mereka cuma ngambil sebagian dengan tujuan supaya orang-orang tertarik, tapi mereka juga tidak berbohong, ya. Kayak misalkan orang-orang beli mie, misalkan Indomie, mie instan. Mie instan itu diberi kandungan daun pandan, ya. Beli mie kami karena mie kami mengandung daun pandan, misalkan. Daun pandan sudah terbukti bahwa daun pandan ini memiliki efek antioksidan, misalkan anti-aging dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ngomong bahwa kami juga sudah mengecek bahwa mie kami yang sudah kami tambahkan daun pandan, kami cek di tikus, hasilnya semacam ini. Itu tidak akan pernah mereka lakukan, ya, karena itu terlalu bertele-tele dan mahal bagi mereka. Tapi mereka cukup mie kami sudah kami campur dengan daun pandan, dan daun pandan ini sudah terbukti banyak bahwa daun pandan ini memiliki efek yang baik untuk kesehatan, ya. Jadi kembali lagi ke topik ke awal kita, bahwa seringkali di kosmetik itu juga mereka hanya mencomot data, mereka gaduk-gadukkan dengan dengan tujuan supaya supaya customernya lebih tertarik, padahal mereka sendiri belum pernah membuktikan secara ilmiah apakah benar produk yang telah mereka campuri tadi itu memang efeknya sama dengan campurannya ketika tidak dicampur dengan kosmetik tadi, ya. Tapi kalau kita merujuk pada ekoenzim, jadi kita tahu bahwa ekoenzim itu isinya banyak sekali, senyawa kimianya banyak sekali, sehingga kalau isinya senyawa kimianya banyak sekali itu tadi, di antara beberapa senyawa kimia itu tadi ada yang sifatnya antioksidan, sehingga kalau pas cocok dipakai orangnya menjadi anti-aging, orangnya mendapatkan efek anti-aging sehingga cenderung glowing dan sebagainya. Atau juga
di dalam ekoenzim itu tadi juga ada senyawa-senyawa kimia, senyawa-senyawa bioaktif yang dia sifatnya anti radang. Sehingga tadi disebutkan oleh Mbak Anissa Farah, kalau orang yang memakai dan cocok, maka efek anti-inflamasinya, anti radangnya lah yang kelihatan. Ya karena tadi lagi-lagi, karena dalam ekoenzim tadi isinya ada banyak sekali senyawa kimianya, yang masing-masing senyawa kimia tadi bisa jadi memiliki efek yang berbeda-beda. Tapi kalau kita ngomong tentang umum, ya memang benar ekoenzim dipercaya dia memiliki efek itu tadi eksfoliasi, yaitu bisa mengangkat penyakit sel-sel yang sudah mati. Ya karena tadi mungkin di dalam crude-nya ekoenzim itu ada senyawa-senyawa bioaktif yang memang bisa menyebabkan sel-sel yang mati itu bisa menjadi terlepas dari kulit yang masih hidup, sehingga bisa mengangkat sel-sel yang mati. Jadi lagi kembali kasusnya sama, ekoenzim ini kasusnya sama dengan jamu, ya. Jamu itu isinya banyak sekali senyawa kimianya. Jangan percaya kalau ada orang yang bilang jamu itu pasti aman. Tidak. Jamu itu sama dengan obat, ya. Bedanya, obat itu isinya adalah senyawa kimia tunggal biasanya. Jadi isinya di obat adalah senyawa kimia tunggal. Tapi kalau di jamu, itu isinya senyawa kimianya banyak sekali. Bahkan saya pernah menyebutkan di kelas, saya lupa juga kelas apa. Kalau saya sekarang lagi penelitian bahwa ada ekstrak akar dari tumbuhan pacar Cina, ginseng, ya, ginseng betina, female ginseng. Akarnya saja kalau diekstrak, itu isinya adalah 200 senyawa kimia. Ya, senyawa kimia. Lah kalau ini kita minum dengan tanpa dosis, dengan sembarangan, ya siap-siap organ hati kita akan rusak gara-gara kerja mereka terlalu berat. Hal sama juga pada kasus ekoenzim ini. Kalau ekoenzim ini digunakan secara berlebihan tanpa dosis, maka bisa jadi efeknya juga justru akan merugikan. Oleh karena itu, sebagai ilmuwan biologi yang baik, teman-teman, kalau bekerja dengan produk-produk biologi semacam ekoenzim ini, tolong dipastikan juga bahwa SOP-nya jelas, SOP-nya konsisten. Kalau memang dia dibuat di ruang tamunya jenengan misalkan, dan ruang tamu jenengan itu kalau teman-teman ukur kelembapannya berapa, kemudian diukur juga suhunya berapa, maka ya kondisikan supaya kelembapan dan dengan kelembapan, kemudian intensitas matahari, kemudian dengan kondisinya itu dibuat sestabil mungkin, ya. Dengan asumsi kalau kondisi lingkungannya stabil, maka produknya yang dihasilkan pun juga kurang lebih sama. Kalaupun berbeda itu bedanya tipis sekali, ya. Sehingga dengan proses SOP yang jelas tadi, produknya teman-teman tadi bisa stabil. Karena produknya stabil, maka efek yang ditimbulkan pun juga relatif bisa stabil, ya. Minimal bisa diulangi atau sifatnya adalah reproducible, ya. Jadi itu merupakan tambahan dari saya. Ya, ada banyak sekali memang kalau tadi disebutkan banyak perusahaan, percayalah jumlah perusahaannya akan lebih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat di Google, ya, atau mungkin teman-teman paling gampang teman-teman bisa tanya di ChatGPT, ya. Teman-teman tanya ChatGPT apa nama perusahaan yang menggunakan ekoenzim untuk produk kosmetiknya, maka teman-teman akan tinggal muncul banyak sekali. Mungkin nanti ChatGPT akan memberikan 5 jawaban, tinggal teman-teman ketik lanjutkan. Itu akan memberikan lagi nama-nama perusahaan yang memang menggunakan ekoenzim dalam produknya. Jadi banyak sekali memang produknya, tapi ya tadi kembali lagi, hampir sebagian besar perusahaan kosmetik ataupun perusahaan makanan itu menggunakan gadok-gadokan, ya. Jadi mereka menggunakan strategi marketing bahwa kalau produk saya tambahi zat tertentu, maka saya bisa klaim bahwa produk saya bisa jadi memiliki efek yang sama dengan produk tambahan tadi, ya. Jadi itu merupakan strategi marketing yang sudah lumrah, yang sebenarnya itu tidak boleh, tapi selama mereka tidak berbohong, ya why not, ya. Seperti contoh juga, ya, banyak eksperimen yang mengatakan bahwa kombucha atau misalkan yogurt itu menyehatkan. Benar, yogurt itu menyehatkan. Tapi kalau seandainya yogurt itu menyehatkan kalau dia tidak terlalu banyak gulanya, ya. Kalau dia udah dicampur gula yang sangat banyak, kalau teman-teman beli di supermarket ada yogurt, ya, atau susu berfermentasi, kalau teman-teman minum itu rasanya itu sangat manis sekali. Padahal sebenarnya kalau yogurt yang sebenarnya itu nggak akan semanis itu, ya. Maka kita harus bertanya, apakah benar yogurt yang sangat manis yang saya beli ini efeknya sama dengan yogurt yang selama ini diteliti orang? Yang mana seringkali orang itu meneliti yogurt yang yogurt itu tanpa gula biasanya, atau gulanya sangat sedikit sekali, ya. Jadi sebagai ilmuwan kita harus tahu bahwa beda dosis saja efeknya bisa berbeda, ya. Baik, sudah sangat panjang, ya. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang, tapi itu penjelasan yang bisa saya tambahkan dari materi diskusi kita.
Dan karena kita masih punya waktu sekitar 25 menit, maka saya akan bagikan link kuis terakhir kita, karena kita butuh kuis yang keempat. Dan deadline-nya adalah hari Selasa. Jadi silakan teman-teman bisa mengerjakan hari Senin. Kalau seandainya malam minggu ini teman-teman sudah terlalu capek, bisa istirahat. Ataupun kalau besok terlalu capek juga besok juga istirahat. Silakan teman-teman kerjakan. Saya deadline pengumpulannya adalah hari Selasa pukul 20.00. Jadi hari Selasa malam. Ya, jadi silakan teman-teman kerjakan. Paling lambat adalah hari Selasa pukul 20 malam. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Aman? Udah tidur? Pak, UASnya kapan ya? Monggo, terserah sampean, Mbak. Kalau jadwal kita kan hari apa? Rabu pagi. Ya. Kalau teman-teman memang bisa Rabu pagi, ya kita tetap Rabu pagi. Toh UAS saya kan sebenarnya tidak terpengaruh waktu, ya, tidak terpengaruh waktu. Dan saya kemarin mendengar dari dosen-dosen lain, kita nggak perlu ada briefing UAS. Jadi tinggal nanti saya kirimkan link soalnya. Kemudian teman-teman nanti akan saya beri waktu lebih dari 1 hari, insya Allah. Jadi insya Allah nggak akan ada masalah dengan waktunya. Seandainya teman-teman nanti ada kegiatan KKL atau apa. Karena kemarin saya dengar ada beberapa teman kelas yang harus KKL ke Surabaya dan sebagainya. Jadi monggo. Kalau memang jenengan nggak ada kegiatan lain, maksudnya nggak ada bentrok dengan kegiatan lain, ya maka insya Allah kita tetap hari Rabu pagi. Ya. Sebentar. Ya, baik Pak. Ya, kalau gitu soalnya saya kirimkan ke siapa ini? Mbak Ayu atau ke Mbak Rahmawati? Karena kita nggak punya grup. Saya nggak punya grup jenengan ya. Saya nggak punya grup TBO 6A ya. Tapi pasti kalian punya grup yang nggak ada sayanya kan ya? Di saya aja Pak, di Rahmawati. Oke Mbak, bentar. Ya, sudah. Monggo dicek sambil mari kita akhiri pertemuan kita. Jadi pertemuan kita terakhir di semester ini ya. Saya mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangannya, karena semester ini merupakan semester pertama saya menjadi dosen. Jadi mohon dimaafkan kalau terlalu banyak kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah mohon doanya juga semoga nanti ke depan saya menjadi lebih baik dan teman-teman juga pastinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa berkah meskipun itu hanya sedikit, yang penting berkahnya. Baik, monggo kalau ada pertanyaan sambil kita siapkan untuk membaca doa bersama-sama. Sambil bisa dicek apakah linknya bekerja atau tidak. Sudah saya kirim Mbak Rahmawati ya, bisa dicek di WhatsApp-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.